Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Nafika Yamani. Saya adalah dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan lulusan dari program Doktor Graduate School of Medicine Kobe University, Jepang, di bidang Infectious Disease Pathology di Division of Molecular Medicine and Medical Genetics. Saat ini saya ditempatkan di Departemen Epidemiologi, Biostatistik, Kependudukan, dan Promosi Kesehatan pada Divisi Epidemiologi. Sebagai seorang dosen, saya ditugaskan oleh atasan saya untuk memberikan perkuliahan dan sebagai tim teaching pada mata ajar Epidemiologi Penyakit Tropis MAEPT dengan kode mata ajar KME 407 di semester 6 pada mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi. Hal ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu epidemiologi dan biomolekular. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata ajar, capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa yang pertama mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skill, kemudian yang kedua mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill, dan yang ketiga mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Selain itu, capaian pembelajaran mata ajar CPMA yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan epidemiologi yang dapat dan telah dilakukan untuk penanggulangan penyakit tropis, dan perkuliahan mata ajar EPT ini dilaksanakan dengan beberapa metode, antara lain ceramah, diskusi, praktikum di laboratorium dan di lapangan atau masyarakat, kemudian ada seminar, tugas, dan ujian. Mata ajar EPT ini total SKS-nya adalah 3 dan total tatap muka perkuliahan sebanyak 14, terdiri dari 11 TM untuk ceramah dan diskusi di kelas, kemudian ada 2 TM untuk praktikum di laboratorium, dan 1 TM untuk survei di lapangan dan melakukan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa. Komponen penilaian dari mata ajar ini terdiri dari UTS 35%, kemudian UAS 35%, laporan praktikum dan observasi 15%, kemudian ada tugas, kuis, presentasi 10%, dan soft skill 5%. Pada perkuliahan ini saya diminta untuk memberikan beberapa materi perkuliahan. Yang pertama tentang ruang lingkup epidemiologi penyakit tropis, kemudian yang kedua penyakit tropis yang disebabkan oleh protozoa, yang ketiga penyakit tropis yang ditularkan melalui vektor yaitu malaria, kemudian yang keempat praktikum pengamatan plasmodium di laboratorium, dan yang terakhir topik tentang survei dan seminar observasi lapangan terkait dengan pengamatan jentik. Pada perkuliahan ini memberikan pengetahuan dasar teori kepada mahasiswa beberapa penyakit tropis yang ada di Indonesia dengan gambaran epidemiologinya dan gambaran hasil pemeriksaan patogen. Interaksi antara mahasiswa dengan dosen tim teaching dilakukan pada saat diskusi setelah materi perkuliahan disampaikan dan dengan adanya presentasi tugas. Inovasi pembelajaran yang saya miliki di mata ajar EPT ini adalah menggunakan studi kasus lapangan di masyarakat yang dilaksanakan pada akhir perkuliahan dengan memberikan penugasan kepada mahasiswa terkait dengan observasi lapangan pengamatan jentik di rumah warga di wilayah kerja puskesmas tertentu. Mahasiswa diminta untuk menganalisis hasil observasi dan diakhiri dengan mengadakan seminar untuk diseminasi hasil tersebut. Seminar ini dilakukan dengan mengundang kader kesehatan dan pihak puskesmas yang dilibatkan dalam kegiatan selain dosen tim teaching untuk memberikan feedback ataupun komentar kepada mahasiswa setelah presentasi hasil observasi. Kuliah mata ajar EPT ini diberikan dengan berbagai macam variasi metode pembelajaran, mulai dari kuliah, diskusi, studi kasus di lapangan sampai seminar, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan sebagai seorang epidemiologis yang mampu memahami besaran masalah penyakit tropis secara komprehensif dan real sebagai capaian pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita simak video pembelajaran saya setelah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat ya? Sehat. Oke, jadi hari ini kita akan coba mempelajari ya satu topik di mata kuliah epidemiologi penyakit tropis, yaitu epidemiologi malaria, sesuai dengan jadwal yang ada di kontrak perkuliahan. Ya. Nama saya Laura Nafika Yamani, ya mungkin teman-teman juga sudah kenal dengan saya. Saya sehari-hari di divisi epidemiologi. Nah, untuk mata kuliah ini ya diharapkan mahasiswa yang pertama ini mampu memahami tentang epidemiologi malaria. Ya. Kemudian yang kedua, ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama terkait dengan definisi atau pengertian epidemiologi malaria, kemudian hubungan host, agent, dan environment. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penyebab penyakit malaria, ada cara penularan penyakit malaria, gejala klinis malaria, cara pengendalian penyakit malaria, penilaian dan indikator malaria, terakhir adalah tentang endemisitas dari malaria. Nah, kita masuk di yang pertama ya, sebelum mungkin teman-teman mempelajari tentang epidemiologi malaria. Nah, ini ada pertanyaan ya. Malaria diklasifikasikan dalam kelompok penyakit mana gitu ya. Kalau kita melihat di sini ada beberapa tipe ya, dari penyakit. Yang pertama adalah non-communicable disease ya. Yang kedua communicable disease. Kemudian ada emerging disease dan re-emerging disease. Nah, kira-kira malaria masuk yang mana? Communicable disease. Oke, kira-kira kenapa? Oke, Mbak Amanda, silakan. Termasuk communicable disease karena malaria sendiri dapat ditularkan dan vektornya adalah Nipah virus. Oke, ya. Jadi memang betul malaria ini diklasifikasikan dalam kelompok penyakit communicable disease ya. Karena kita tahu bahwa communicable disease ini artinya adalah penyakit menular ya. Sedangkan non-communicable disease adalah penyakit tidak menular. Kemudian ada new emerging disease. Nah, malaria ini dari historinya sudah sangat lama sekali ya, kan jadi termasuk sebagai new emerging disease ya. Atau yang terakhir adalah re-emerging disease. Artinya kalau re-emerging disease ini adalah suatu penyakit yang dia muncul ada ya. Tapi pada perkembangannya ini bisa dilakukan eradikasi ya. Jadi bisa bebas ya dari penyakit tersebut, tetapi kemudian penyakit ini ternyata bisa muncul ya dengan wajah baru ya. Barangkali ada mutasi pada patogennya sehingga dia muncul menjadi suatu penyakit yang sama tapi secara karakteristiknya mungkin ada perbedaan. Ini disebut sebagai re-emerging disease. Oke, ini adalah situasi malaria di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, memang distribusi kasus malaria ini tidak merata ya di daerah-daerah di Indonesia secara nasional. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana kemudian insiden rate ya, atau di sini kalau di malaria itu dikenal sebagai indikator annual parasit incident ya, atau API. Nah, ini API tertinggi berada di daerah-daerah di bagian timur Indonesia ya. Ada Papua, kemudian ada Nusa Tenggara ya, kemudian juga ada Kalimantan Timur di sana. Nah, nanti kita akan mempelajari ya kenapa kemudian penyakit malaria ini tersebarnya tidak merata ya. Artinya mungkin juga dipengaruhi secara geografis ya. Barangkali ada faktor lingkungan yang bisa berkontribusi terhadap persebaran dari penyakit malaria. Nah, kita masuk ke epidemiologi malaria ya. Nah, di sini mungkin teman-teman masih ingat ya, dulu belajar tentang dasar epidemiologi. Jadi definisi epidemiologi itu bisa diartikan ya, epidemiologos. Nah, ini bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari distribusi penyakit di populasi ya. Bagaimana perkembangan suatu penyakit di populasi, kemudian terkait dengan frekuensi
penyakit di populasi, kemudian juga mempelajari tentang faktor-faktor determinan. Ya, jadi suatu penyakit itu pasti ada faktor-faktor determinan yang bisa menyebabkan munculnya suatu penyakit. Ya, ada faktor resiko kenapa suatu populasi ini rentan terhadap suatu penyakit infeksi, kenapa di populasi yang lain barangkali kalau kita bandingkan ya kasusnya tidak setinggi ya di daerah tertentu misalkan. Nah ini jadi epidemiologi secara umum itu bisa diartikan seperti yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk secara spesifik ya tentang epidemiologi malaria. Jadi kalau malaria ya tentu dikaitkan dengan penyakitnya malaria ya. Jadi ini bisa diartikan mempelajari faktor-faktor yang menentukan penyebaran malaria pada masyarakat. Ya. Jadi kenapa sih malaria ini muncul di daerah-daerah Indonesia Timur? Ya. Apa saja yang berkontribusi? Ya. Nanti kita coba pelajari ya apa yang bisa meningkatkan persebaran dari penyakit malaria di suatu daerah. Ya. Kemudian yang paling utama kalau kita sudah bisa mengcapture ya, kita bisa mengetahui pola persebaran suatu penyakit atau penyakit malaria. Nah ini bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan ya untuk menangani ya penanganan untuk intervensi ya sehingga malaria ini persebarannya tidak meningkat ya. Ya jadi kita mempelajari mengapa suatu penyakit itu muncul pada orang-orang tertentu ya, kenapa orang lain itu tidak. Ini dasar prinsip dasar dari epidemiologi ya. Jadi mempelajari keberadaan suatu penyakit ya berdasarkan faktor-faktor risiko. Nah ini tujuan utama ya kenapa kita mempelajari epid malaria ya tentu kita ingin tahu ya, kita ingin identifikasi kelompok mana sih di dalam suatu populasi itu yang dengan penyakit malaria resiko tinggi gitu ya. Jadi kalau dilevelkan mungkin tidak secara merata ya, ada yang beresiko tinggi, ada yang mungkin rendah gitu ya, ada yang sedang. Nanti kita ingin tahu ya karakteristik dari masyarakat atau populasi yang rentan ya, yang beresiko tinggi mengalami penyakit malaria. Ini tujuan dari epidemiologi. Kemudian ada konsep dari upaya pencegahan ya. Setelah kita tahu, kita identifikasi mana kelompok yang beresiko, tentu kita harus mendesain ya atau melakukan suatu upaya intervensi ya yang digunakan ya untuk bisa menangani persebaran dari penyakit malaria. Nah, kita masuk yang kedua, ini adalah hubungan host, agent, dan environment ya. Mungkin teman-teman juga waktu mempelajari dasar epid ya pasti sangat paham sekali ya kalau di epidemiologi ini kita melihat interaksi antar tiga faktor ya. Jadi faktor yang pertama adalah host, yang kedua adalah agent, yang ketiga adalah environment atau lingkungan ya. Jadi bagaimana kemudian ada interaksi dari ketiga faktor ini yang menyebabkan ya atau berkontribusi kemunculan suatu penyakit. Nah, untuk malaria sendiri ya ini kita bisa mengidentifikasi barangkali ya hal-hal yang mempengaruhi ini pada faktor hostnya ya, bagaimana karakteristik dari manusianya, masyarakatnya ya, kita mempelajari sosiodemografinya ya. Kemudian secara usia, secara jenis kelamin ya, kemudian juga budaya apa saja yang bisa meningkatkan ya persebaran dari kasus malaria atau yang mana yang lebih rentan secara karakteristik masyarakatnya ya, yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit malaria. Kemudian ada bionomic factor. Bionomic factor ini adalah perilaku dari faktornya ya. Karena kita tahu malaria ini transmisinya lewat apa? Nyamuk ya. Jadi penularannya lewat nyamuk. Nyamuknya sebagai faktor ya. Jadi kita juga harus melihat perilaku nyamuknya seperti apa. Karena ini sangat rentan ya untuk bisa menularkan Plasmodium ya sebagai sumber penyakit malaria ya. Jadi kita juga mempelajari perilaku nyamuknya itu seperti apa di bionomic factor. Kemudian lingkungan ya, tidak terlepas dari lingkungan juga
ada fisik, kimia, sosial, budaya. Kemudian, nah ini ya, jadi kita mempelajari faktor utama epidemiologi malaria ya, ada host, vektornya adalah nyamuk betina ya, Anopheles, kemudian ada agentnya apa? Plasmodium, dan ada environment. Nah, kemudian agent ini adalah plasmodium untuk penyakit malaria pada tubuh manusia dan juga pada tubuh nyamuk ya, karena ada dua host sebagai tempat tinggal dari plasmodium ya, ada manusia dan ada nyamuk ya. Kemudian agent dari plasmodium ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis ya, ada plasmodium falciparum, vivax, malariae, dan ovale. Kemudian untuk host ya, ini ada dua ya, tadi ada nyamuk, ada manusia. Nyamuk Anopheles ini sebagai host definitif ya. Kenapa? Karena tadi terjadi perkembangan secara seksual ya, jadi disebut sebagai host. Sedangkan di manusia sendiri ini disebut sebagai host intermediate ya, karena perkembangan dari plasmodiumnya ini terjadi secara aseksual ya, atau terjadi pembelahan diri di dalam tubuh host. Nah ini sangat terkait dengan kelompok rentan ya, jadi kelompok rentan ini lebih mudah untuk terjangkit atau terkena dengan penyakit malaria seperti ibu hamil ya, kemudian orang yang dengan komorbid ya, ada HIV, diabetes, dan sebagainya. Nah untuk nyamuk Anopheles ini hal-hal yang mempengaruhi ya terkait dengan perilaku nyamuknya ya, bagaimana perkembangan nyamuk di lingkungan ya, apakah di lingkungan itu ada genangan-genangan air sebagai breeding place dari nyamuknya ya. Jadi kalau Anopheles ini kan dia suka air yang kotor ya. Artinya kalau di dekat rumah kita kemudian banyak genangan air kotor, nah ini bisa diindikasikan ya ketika memang ada kasus ya, kasus malaria, barangkali ya itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, keberadaan nyamuknya itu lebih mudah tumbuh ya dengan kondisi lingkungan yang sesuai dengan nyamuk ini. Jadi sangat tergantung dari perilaku nyamuknya. Kemudian, nah ini manusia host intermediate ya. Jadi host intermediate ini juga tergantung dari karakteristiknya ya. Apakah usianya itu usia anak-anak? Usia anak-anak ini yang kita tahu ya, tidak hanya penyakit malaria, penyakit infeksi yang lain pun ya. Karena kondisi anak-anak ini kan dia masih rendah ya imunitasnya dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga rentan untuk mengalami penyakit infeksi termasuk malaria ya. Kemudian ada jenis kelamin ya, ibu hamil ini juga rentan. Kemudian ras ya, jadi ada kelompok suku yang dia kebal terhadap penyakit malaria ya, karena dia sudah terinfeksi secara alamiah ya, berbeda dengan ras yang lain ya, yang belum memiliki kekebalan secara alamiah. Kemudian ya tergantung dari status gizinya ya, sosial ekonomi ini juga mempengaruhi. Kemudian ada environment, ada lingkungan fisik, kimia, biologik, dan sosial budaya ya. Nah, kemudian kalau lingkungan fisik, nah ini ada pengaruh dari suhu ya, pengaruh dari kelembapan, curah hujan, angin, sinar matahari, dan sebagainya ya. Biasanya nyamuk Anopheles ini kalau di lingkungan yang dingin dia lebih sulit ya untuk berkembang ya, dibandingkan dengan yang suhu panas ya. Risiko penularan malaria ini jauh lebih besar ya ketika suhu lingkungan itu sesuai dengan karakteristik dari si nyamuk. Nah ini skema ya persebaran dari malaria ya. Jadi sangat tergantung dari bagaimana kondisi lingkungan ya. Jadi kalau lingkungan ini tidak menjadi breeding place dari nyamuk Anopheles, tentu tidak akan menyebabkan ya terjadinya kasus infeksi malaria ya. Nah kemudian penyebab penyakit malaria ini tadi sempat kita bahas
ya. Jadi ada 5 macam: falciparum, bifid, malariae, ovale, dan yang terbaru ya. Dan ini sifatnya jarang ya, Plasmodium terkoleksi. Jadi terus ditemukan di Kalimantan ya, tapi sangat jarang penemuannya. Kemudian ini ada siklus hidup ya dari parasit malaria. Keberadaan Plasmodium itu ada di luar sel darah merah dan juga ada di dalam sel darah merah. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat ya di siklus hidup dari Plasmodium ya. Jadi Plasmodium ini ada 2 host nyamuk dan host manusia ya. Host nyamuk ini menggigit manusia, kemudian Plasmodiumnya masuk pada organ liver ya, kemudian keluar ke sel darah merah ya, sampai kemudian ketemu nyamuk yang menggigit penderita ya, dan itu akan menjadi siklus yang berlanjut seterusnya. Nah ini masa inkubasi ya, karena ada 2 host maka ada 2 masa inkubasi, intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau intrinsik ini adalah ketika berada pada host manusia ya. Sedangkan yang ekstrinsik ini ketika ada pada host nyamuk ya. Nah ini untuk masing-masing ya masa inkubasi intrinsik ini berbeda ya, tergantung dari jenis Plasmodiumnya. Jadi berbeda falciparum, bifid, malariae, ovale ya. Mungkin yang agak berbeda di sini adalah yang malariae. Kemudian yang ekstrinsik ya, ini keberadaan Plasmodium di dalam nyamuk ya hampir sama ya di antara jenis Plasmodium. Nah ini tergantung juga pada suhu lingkungan ya. Jadi masa inkubasi akan semakin panjang ya. Nah ini kira-kira ada yang tahu nggak masa inkubasi itu apa sih? Kita belajar tentang masa inkubasi. Ya silakan. Mau juga jawab. Jadi kita Yang setahu saya masa inkubasi adalah suatu masa di mana patogen itu mulai menginfeksi tubuh sampai gejala-gejala dari tubuh itu muncul. Oke ya, terima kasih ya. Jadi memang yang dilihat adalah kemunculan gejala ya. Kita ada faktor resiko, kita kontak erat dengan orang yang terkena penyakit infeksi ya, atau kita pernah digigit oleh nyamuk. Nah kita ingin tahu apakah betul kemudian kita menderita suatu penyakit infeksi. Jadi ditunggu dari masa inkubasinya. Nah, ini cara penularan ya malaria. Jadi ini menjadi siklus, ada nyamuk malaria yang terinfeksi dengan Plasmodium, kemudian menggigit orang sehat dan menjadikan orang sehat ini menjadi sakit malaria. Kemudian orang yang sakit malaria ini digigit kembali oleh nyamuk yang barangkali belum terinfeksi ya dengan Plasmodium, dan itu akan berputar. Kemudian yang kelima gejala klinis ya penyakit malaria. Jadi yang paling umum ya seseorang yang terkena dengan penyakit malaria ini memunculkan gejala demam ya. Kenapa kemudian gejala demam ini muncul ya? Karena memang dari siklus hidup Plasmodium di dalam host manusia ini menyebabkan pecahnya sel darah merah ya. Jadi pecahnya sel darah merah ini kemudian dia terekam ya oleh termoregulator di dalam tubuh ya untuk meningkatkan suhu tubuh ya, sehingga muncul sebagai gejala demam. Kemudian yang selanjutnya adalah cara pengendalian malaria ya. Jadi cara pengendaliannya adalah melalui penemuan dari kasus malaria baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif ya. Kemudian juga pengobatan radikal. Nah, ini pengobatan radikal ini apa? Atau malaria ini kira-kira bisa tidak disembuhkan secara total? Ya silakan. Ya bisa. Ya. Dulu teman saya pernah kena malaria waktu liburan ke Indonesia Timur. Kalau nggak salah dikasih obat ACT kalau nggak salah bisa sembuh. Oke, ya. Jadi memang betul ya pengobatan malaria itu pada prinsipnya adalah dilakukan secara radikal. Radikal itu dituntaskan ya. Jadi pengobatan yang tepat ini bisa menyembuhkan seseorang yang menderita malaria ya. Jadi kita menggunakan obat anti parasit
dengan konsumsi kemoprofilaksis. Kemudian pengendalian vektor, ya, ini menggunakan insektisida. Nah, ini beberapa obat yang digunakan ya untuk penyakit malaria. Kemudian ini strategi pengendalian malaria ya, baik dari sisi manusianya maupun dari nyamuk Anopheles. Nah, ini juga pemanfaatan dari insektisida ya, atau yang disebut sebagai LLN ya, bagaimana kemudian bisa menurunkan ya intensitas atau kepadatan nyamuk di lingkungan ya, sehingga tidak berpotensi untuk menyebarkan ya plasmodium dan menyebabkan kasus malaria. Kemudian ada indikator dari program malaria, di sini ada API, SPR, ABR ya, dan indikator yang lain ada PR, SR, dan CFR. Nah, indikator API ya di sini annual parasite incident ya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana sih kasus positif ya yang ada di dalam populasi ya per tahun per 1000 penduduk. Kemudian ada juga indikator-indikator yang lain yang tentu ini diperiksa ya pada program malaria. Kemudian endemis malaria. Dikatakan suatu negara itu merupakan kasus endemis malaria bagaimana? Tentu dilihat dari indikator apinya ya. Jadi api ini annual parasite incident ya, bagaimana kasus positif ya parasit atau malaria di suatu populasi. Jadi dilevelkan ada HCI, ada MCI dan LCI ya. Jadi dikatakan endemis ya ketika masih kondisinya apinya ini masih tinggi gitu ya, sekitar 5 ya. Nah, ini ya, jadi malaria di suatu daerah dikatakan endemik apabila kesakitannya yang disebabkan oleh infeksi alamiah kurang lebih konstan selama beberapa tahun berturut-turut. Epidemi malaria ini terjadi peningkatan jumlah penderita atau kematian karena malaria yang bermakna ya, jadi peningkatannya signifikan bila dibandingkan dengan waktu yang sebelumnya ya. Nah, ini jadi kenapa kemudian kasus malaria ini bisa meningkat ya, barangkali ada beberapa faktor ya. Meningkatnya kerentanan penduduk, kemudian meningkatnya jumlah reservoir ya atau penduduk yang efektif, kemudian meningkatnya jumlah vektor dan umur dari vektor penular nyamuk, juga terjadi peningkatan efektivitas dari nyamuk Anopheles ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman perkuliahan dengan topik penyakit malaria ya, epidemiologi penyakit malaria. Bisa memberikan manfaat ya, saya kira apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ya bisa memberikan wawasan buat teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup bisa kita akhiri ya semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.